Kan hari ini yang menentang sistem iman tauhid nggak perlu orang kafir kan? Muslim sendiri teriak-teriak, kagak ada itu sistem itu. Ya kan? Mereka sendiri yang bilang. Muslim Pak, bareng sholat sama kita, gitulah. Bareng teriak Allahu Akbar. Tapi kita mau sistem iman tauhid tegak, tapi mereka nggak mau. Sedangkan masyarakat Yahudi Nasrani memiliki karakter seperti bangsa Rum. Rum itu Romawi yang berideologi materialisme dan hubbud dunya, cinta dunia, melupakan alam akhirat. Ya, Allah Ta'ala berfirman surat Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka orang-orang Rum itu, orang-orang Romawi itu hanya mengetahui perkara-perkara yang zahir, yang material saja dari kehidupan dunia ini, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat lalai. Enggak ada urusannya mereka dengan akhirat. Ya, makanya dalam surat Al-Jathiyah itu digambarkanlah orang-orang sekularis ini, orang-orang materialis ini mengatakan kita hidup, kita mati, ya kan, selesai urusan, nggak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Selesai urusan kita, cuma di dunia saja. Ya nggak begitulah kita. Kita ini umat beriman, Pak. Dan di dalam Al-Quran sangat sering kita temukan dua dipasangkan tuh. Iman dari rukun iman yang 6, dua sering disebut dipasangkan. Al-imanu billahi wal yaumil akhir. Iman pada Allah dan hari akhir. Ya. Untuk menunjukkan betapa kita ini bukan kaum sekularis, kita bukan kaum materialis. Kita ini kaum yang sadar bahwa dunia bukan akhir dari kehidupan. Dunia justru tempat kita mati. Dunia bukan tempat kita hidup, Pak. Tempat kita hidup di mana? Di akhirat. Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan senda gurau. Kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, kata Allah Ta'ala. Tapi orang-orang yang memimpin dunia sekarang, mereka mencekoki dengan semua infrastruktur dan suprastruktur yang mereka bisa daya gunakan untuk membuat semua manusia termasuk umat Islam berpikirnya juga sama seperti mereka. Akibatnya umat manusia tidak lagi hidup di dalam sistem iman tauhid yang lurus dan berkah, melainkan hidup di dalam sistem kafir syirik yang sesat dan merusak, ya. Jadi selama 1342 tahun umat manusia merasakan nikmatnya kepemimpinan Islam dan umat Islam, ya. Karena kita mendidik mereka untuk menghayati bahwa kehidupan itu adalah kehidupan yang lengkap dunia dan akhirat. Kalau Anda pelajari sejarah, itu ada seorang utusan, ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa itu yang memimpin pasukan Islam di zamannya Umar bin Khattab melawan Persia? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sebelum berperang, Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim utusan untuk berunding dengan panglima perangnya Persia. Yang dikirim adalah Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Naik kuda dia sendirian. Nah, ketika berhadap-hadapan dengan panglima Persia itu nanya, ya kan, apa yang kamu bawa, ya kan? Terus dia bilang, ibta'athanallahu linukhrijan nas min ibadatil ibad li ibadatillahi wahdah. Kami umat Islam diutus Allah Ta'ala ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan sesama hamba untuk hanya menghamba kepada Rabbnya hamba, Allah Ta'ala. Terus yang kedua dia katakan, ibta'athanallahu linukhrijan nasi min dayiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Kami umat Islam diutus Allah Ta'ala untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat, ya, itu Islam, ya. Jadi kalau kita berpikirnya cuma dunia, Pak, sempit sekali. Tapi kalau kita berpikir nih masih ada perjalanan selanjutnya, ya, yang itu jauh lebih panjang perjalanannya, terasa luas, Pak, terasa lapang hidup kita ini, ya. Kita kehilangan saudara kita, anak kita meninggal, gitu kan. Kalau kita nggak punya keimanan akan akhirat, ya kan, selesai, kita akan terus-menerus menangis karena berpisah selama-lamanya. Tapi dengan kita punya keyakinan, mudah-mudahan Allah ampuni, Allah rahmati dia, Allah masukkan dia ke dalam jannahnya. Mudah-mudahan kita bertemu nanti di jannah. Masya Allah, ya. Kita menjadi umat yang optimis, Pak. Tetapi kepemimpinan dunia hari ini kepemimpinan bangsa Rum modern, Pak. Yang mau tidak mau mereka membangun sistem kafir syirik.
Sempit betul. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwa ketika umat Islam mulai rontok, ya, mulai luntur, mulai mengalami keruntuhan, ya, apa yang terjadi? Ini dia. Ikatan Islam terlepas simpul demi simpul. Jadi Nabi menggambarkan kalau Islam ini sudah tegak dengan baik dan benar, itu seperti benang yang digulung, kemudian menjadi seperti bola yang kuat, yang kokoh. Tapi sekalipun dia sudah kokoh, dia bisa terurai kembali. Dan ketika dia terurai, dia terlepasnya satu simpul demi satu simpul, seutas demi seutas, ya. Nabi bersabda, latunqadanna ural islami urwatan urwatan fakullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Sungguh ikatan Islam itu akan terlepas simpul demi simpul. Setiap satu simpul terlepas, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Simpul berikutnya lepas, gelayutan pada simpul berikutnya. Lepas lagi, gelayutan pada simpul berikutnya. Wa awwalahunna an-naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Sedangkan simpul yang paling awal terlepas adalah simpul hukum, dan simpul yang paling akhir terlepas adalah simpul salat. Jadi ketika simpul hukum sudah terlepas, dan kalau simpul hukum terlepas itu artinya apa? Tatanan kehidupan sudah tidak mengikuti tatanan yang sesuai dengan hukumnya. Hukumnya hukum Islam sudah lepas, ya tatanannya sudah bukan tatanan Islam lagi. Gitu. Paham ya? Dan itu akan terus terjadi, lepas simpul berikutnya, lepas simpul berikutnya. Ya. Semenjak runtuhnya sistem iman tauhid, maka kondisi umat Islam semakin melemah, karena runtuhlah rumah besar tempat berlindung dan bernaungnya. Nah, ini kan rumah kita, Pak. Ketika sistem iman tauhid itu tegak, kita punya tempat bernaung, Pak. Rumah kita tuh ada. Dan rumah ini IMB-nya langsung dari Allah, izin mendirikan bangunannya. SK 230, Al-Baqarah 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Beda dengan rumah sekarang, PBB. Itu kan rumah sekarang, rumah bikinan Yahudi. Ya. Nggak ada IMB-nya tuh. Ya. Perserikatan bedeng-bedeng tuh. Nggak ada IMB-nya dari Allah Ta'ala. Karena tidak mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, komitmen terhadap dinul al-Islam semakin luntur. Bukan saja hukum Islam sebagai simpul awal ditinggalkan, bahkan tidak sedikit yang telah terang-terangan secara terbuka meninggalkan simpul yang paling akhir, yaitu sholat. Betul nggak? Hari ini Anda temukan nggak orang Muslim dewasa, ya, sudah akil baligh, ya kan, tapi meninggalkan sholat dengan ringannya? Betul nggak? Ada nggak? Ya, kita ini, para bapak-bapak ini, para ikhwan ini, kalau lagi sholat Jumat, memangnya di luar sana cuma perempuan yang ada? Kan nggak, masih ada tuh laki-laki dewasa Muslim, bukan musafir, jelas nggak haid, ya kan, kagak ikut sholat Jumat. Gitu. Dan dia bukan nggak sholat Jumat itu aja, nggak, udah Jumat lalu kagak sholat Jumat, sebelumnya kagak sholat Jumat, sebelum lagi nggak sholat, udah berjumat kagak sholat Jumat. Padahal ulama mengatakan, barang siapa laki-laki dewasa Muslim nggak punya uzur syar'i, nggak ikut sholat Jumat sampai 3 Jumat berturut-turut, faqad kafar, dia sudah kafir, sudah keluar dari Islam. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, begitu sistem iman tauhid yang merupakan rumah besar tempat berlindung umat Islam runtuh, maka kaum kafir Yahudi dan Nasrani leluasa melaksanakan ghazwul fikri. Ghazwul itu artinya perang, fikri itu artinya pemikiran, ya, perang pemikiran, ya, perang opini, the battle of hearts and minds, ya, perebutan hati dan pikiran manusia, ya, untuk membuat umat Islam mengikuti way of life mereka sambil memastikan umat Islam benar-benar meninggalkan Islam sebagai petunjuk hidup, dan mereka Yahudi Nasrani pastikan umat Islam tidak lagi berpikir perlunya menegakkan sistem iman tauhid. Kan hari ini yang menentang sistem iman tauhid nggak perlu orang kafir, kan? Muslim sendiri teriak-teriak, kagak ada itu sistem itu. Ya kan? Mereka sendiri yang bilang. Muslim, Pak, bareng sholat sama kita, gitulah. Bareng teriak Allahu Akbar. Tapi kita mau sistem iman tauhid tegak, tapi mereka nggak mau. Ya kan? Kenapa? Udah jadi korban-korban dari ghazwul fikri, perang pemikiran yang dilansir oleh Yahudi dan Nasrani. Kaum kafir Yahudi dan Nasrani sangat tidak rela, tidak senang jika umat Islam masih mengikuti petunjuk Allah. Tidak mengapa bagi Yahudi Nasrani bila umat Islam tetap mengaku Muslim, asalkan mau menempuh jalan hidup sebagaimana jalan hidup kaum kafir Barat Yahudi Nasrani. Ya.
Jadi orang Yahudi itu nggak ada tuh ambisinya memurtadkan kita jadi Yahudi, itu nggak ada. Kenapa? Karena jadi Yahudi itu bukan agama dakwah. Yahudi bukan agama dakwah, Pak. Yahudi itu agama keyakinan sekaligus ras, ya, darah, keturunan. Orang tidak mungkin jadi Yahudi kecuali berdarah Bani Israel. Kalau nggak punya darah Bani Israel nggak bisa jadi Yahudi. Ya, model kita ini nggak punya darah Bani Israel nggak bisa jadi Yahudi. Kalaupun mau jadi Yahudi paling mentok jadi Yahudi KW. Tapi Yahudi ori itu syaratnya apa? Berdarah Bani Israel. Kalau Kristen memang itu agama dakwah. Cuman itu bukan target utama. Mengkristenkan kita, memurtadkan kita, ngajak kita masuk Kristen, itu bukan target utama. Itu target perantara. Itu bonus, ya. Target utama mereka apa? Jangan sampai si muslim ini hidup with an Islamic way of life, dengan jalan hidup Islam. Itu yang paling penting buat mereka. Bagaimana caranya umat Islam itu dibentuk menjadi hidup dengan Western way of life, ya. Jalan hidupnya barat, jalan hidupnya the Judeo-Christian society, masyarakat Yahudi Nasrani. Karenanya Allah Ta'ala sampai mengeluarkan dekret, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kamu Muhammad dan umatmu Muhammad sebelum kamu dan umatmu mengikuti millah mereka. Millah sering diterjemahkan agama, tetapi Syekh Asy-Syaukani, seorang ulama besar, mengatakan millah itu lebih pantas diterjemahkan sebagai minhajul hayat, jalan hidup. Jadi Yahudi Nasrani inginnya ngelihat umat Islam itu mengikuti jalan hidup mereka. Ipol, Exos, Butmil, Penkum semuanya ngikutin mereka. Tapi Allah mengatakan, Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Bukan petunjuk Yahudi Nasrani, bukan petunjuk Barat. Bagaimana sih kok ngakunya Muslim, ngakunya dalam sholatnya ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, ngakunya ghairil maghdubi alaihim, jangan jalannya orang-orang yang kau murkai yaitu Yahudi, waladdallin, dan jangan orang-orang yang sesat yaitu Nasrani, ya kan? Tapi di luar sholatnya ngekor sama Yahudi Nasrani. Come on, ini gimana ceritanya? Gitu. Anda tahu kan al-maghdubi alaihim, kan sahabat nanya, ya Rasulullah, dalam surat Al-Fatihah al-maghdubi alaihim maknanya apa sih? Itu al-Yahud, kata Nabi, kaum Yahudi yang dimurkai Allah. Ad-dhalin itu siapa ya Rasulullah? Itu Nasrani. Di sholat kita tuh kita minta gitu loh sama Allah, tunjuki kami jalan yang orang-orang dapat nikmat karena menempuhnya, nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Itu yang kita harapkan. Kita masuk dalam golongan itu. Tapi kita nggak berharap jadi golongan Yahudi, jadi golongan Nasrani kan gitu. Di luar sholat ideologinya ikutin ideologi mereka. Di luar sholat siddiqin, syuhada, salihin dibilangnya teroris. Gimana coba? Gimana Allah akan berkahi? Gimana Allah akan kasih petunjuk sama kita kalau kita sudah salah bersikap, ya, from the beginning, dari awalnya? Karenanya ujung ayat ini isinya cuma ultimatum aja. Kalau nggak mau kapok juga, hati-hati, ya, hati-hati, ya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan jika kamu Muhammad dan umatmu Muhammad masih saja mengikuti keinginan mereka Yahudi Nasrani, setelah ilmu kebenaran sampai kepada kamu dan kepada umatmu, tidak akan ada bagi kamu dan umatmu perlindungan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Masihkah kita perlu bertanya-tanya, kenapa ya dunia Islam dewasa ini kayak nggak ditolong, kayak nggak dilindungi sama Allah? Jawabannya ada di tangan kita sendiri. Jawabannya apa? Ya, seberapa jauh kita akhirnya mau berpegang teguh, wala, loyal kepada petunjuk Allah saja, seraya berlepas diri, barok dari jalan hidup kaum Yahudi Nasrani. Mau mengalami kepahitan apa lagi sih antum? Udah triliunan rupiah habis, pakai kerdus lagi, ya kan? Kecewa berat, masih mau nyoba juga, silahkan, silahkan, ya kan? Kalau mau ditinggalkan sama Allah, silahkan. Tapi kalau ingin ditolong sama Allah, dilindungi sama Allah, mari gandengan tangan kita hanya mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Mari dalam ucapan dan perilaku kita hanya berrabkan Allah,
berkuduahkan, berteladankan Nabi Muhammad SAW, dan berdinkan, berjalan hidup hanya Islam, bukan yang lain. Mari ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Allah sampai mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah, apa saja nikmat yang kamu peroleh hakikatnya datang dari Allah ya. Tetapi sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa saja bencana yang menimpa kalian maka itu dari kesalahan kita sendiri ya. Bilangnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kelakuannya nggak cuman ke Allah ibadahnya, nggak cuman ke Allah minta pertolongannya ya, bagaimana mungkin